Selanjutnya ke penanya yang terakhir, yaitu kepada Saudara Jan Mantarigan, dipersilakan untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lower hand. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Putri. Nama saya Johnson dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Malang Raya. Semoga mewakili keresahan dari Bapak Ibu di forum tersebut. Terima kasih Pak Sutiaji, Pak Trio, dan Bang Atta yang sudah menyampaikan materi tadi. Saya mau membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini cukup menarik untuk kita bahas karena arah pembangunan Kota Malang 5 tahun ke depan selama 5 tahun ini tentu akan mengacu pada itu, dan jika diturunkan itu akan berada pada tahap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, pendekatan untuk menyusun itu kan ada musrembang, politis, teknokratis, dan yang lainnya, utamanya mengenai musrembang ini, karena ini yang paling langsung berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, sejauh mana kemudian hasil musrembang itu diakomodir dalam visi misi Pak Wali RPJMD dan kemudian dalam APBD setiap tahunnya seperti itu. Bagaimana kemudian rakyat bisa menilai keresahan-keresahan mereka itu diakomodir dalam visi misi Pak Wali. Apa yang dikerjakan Pak Wali sekarang ini adalah bagian dari kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian juga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya itu seperti apa kepada masyarakat. Karena juga kita masih sering menemui bahwasannya seperti yang penanya sampaikan juga tadi, bahwa informasi publik itu sangat tertutup dan diam-diam terkesan senyap seperti itu. Nah, ini kemudian bagaimana pembenahan ke depannya agar partisipasi masyarakat itu dalam rangka mengawal dan mendukung pemerintahan di Kota Malang itu bisa terrealisasi. Kemudian juga dalam proses penganggaran masih sering juga kita dengar bahwasannya antara DPRD dan Pemkot sendiri pun masih sering crash mengenai penganggaran ini. Misalkan saja saat penyusunan KUHP-PAS seperti itu. Hasil reses dari DPRD misalkan itu tidak diakomodir oleh Pemkot. Alasan Pemkot, dokumen RKPD sudah saklek, misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian kan menjadi dilema di masyarakat, menjadi tanda tanya. Apa kemudian yang diperdebatkan? Apakah kemudian yang diperdebatkan itu adalah gagasan mana yang kemudian bisa mencapai kesejahteraan itu lebih besar, lebih cepat, ataukah kemudian ada kepentingan lain di belakang itu, seperti itu. Karena jika kita membahas konsepsi pembangunan itu tentu objek sekaligus subjeknya adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali bahwasanya tahun 2018 lalu Kota Malang dilanda oleh tsunami korupsi. Nah, jangan sampai ini terulang kembali. Harus ada pembenahan seperti itu. Nah, salah satu hal fundamental yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah aksesibilitas terhadap informasi publik, utamanya tentang pengelolaan anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 menjelaskan tata pengelolaan anggaran yang baik ada 3, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, sejauh mana kemudian pemerintah daerah yang katanya tadi DPRD juga ikut, itu sudah mengimplementasikan itu. Nah, karena seringkali yang membuat perilaku oportunistik itu subur dan melangsungkan praktik korupsi adalah karena tertutup senyap dan diam-diamnya pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Nah, ini disebut juga dengan pemerintahan absolut. Padahal di negara demokrasi, roh dari demokrasi itu sendiri adalah partisipasi masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat harus ada informasi publik yang memadai. Bagaimana mungkin masyarakat percaya kalau pemerintah Kota Malang itu pro terhadap agenda pemberantasan korupsi kalau akses atas informasi publik sebagai hal fundamental, hal dasar itu belum terpenuhi seperti itu Pak Wali. Sebelum kita menuju smart city dan pembangunan lainnya, tentu hal-hal dasar ini jangan sampai kita kesampingkan seperti itu.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Januan. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Sutiaji, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Ini pikiran harus kita masuk ya, jadi jangan kontradiktif antara premis minor mayor dengan konklusi ya. Satu sisi, smart city itu adalah untuk mendorong dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat ketika cerdas nanti bisa mengevaluasi. Ya, tidak gampang percaya. Nah, ini kan saya kira ada keran yang masih tertutup itu bukan karena kita tutup-tutupi, tapi mungkin karena ya mohon maaf aja ya. Mohon maaf sekali lagi. Tadi udah saya sampaikan, Mas. Orang sekarang banyak yang tanya, gimana pasar, gimana pasar. Dia tidak ngerti bahwa pasar ini posisinya bagaimana. Tapi ketika nanti masyarakat cerdas, dia akan tahu dan tidak gampang menyalahkan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keniscayaan, ya. Tapi masyarakat juga harus paham bahwa tadi RKPD tidak ada nutup-nutupi, jenengan boleh buka dan titik mana yang ada korupsi, ya silahkan dibuka, ya. Dan kami akan lihat, akan kita tindak lanjuti. Ya. Terus bagaimana tadi di Undang-Undang ya 12/2019 bahwa yang namanya proses-proses anggaran itu harus meliputi tadi kepesertaan, kontribusi dari masyarakat juga ya. Saya mohon maaf ya sekali lagi, ini sudah melalui tahapannya sudah. Dan untuk pengawasan saya kira DPR ya, kita sistem demokrasi kita kan demokrasi perwakilan. Ya. Jadi tentu suara-suara dari teman-teman DPR tadi mengontrol Pak ini kok kurang ini Pak kurang ini baru ya dalam 3 tahun saya masuk di wilayahnya Abah Anto dulu bagaimana keterbukaan di Dewan baru kali ini terbuka. Saya kritik sejauh mana ya. Apapun silakan tapi basicnya data dan data. Jangan sampai, ya mohon maaf, ketika kemarin ada dari media, dia ngambil tidak salah dari media, tapi setelah saya cek itu keliru datanya. Ini sekali lagi harus data dan data. Karena kita sekarang adalah bicaranya, mohon maaf kita saintis, Mas. Ya. Jadi tidak asal ngomong, tapi ini data dan data. Ya. Kita kembalikan kepada diri kita, jujur aja, OPD sekarang itu kasih APBD banyak itu banyak yang tidak mau, Mas. Kenapa? Ketika kita membuat kegiatan ABH kita masuk semua dari TNI, mohon maaf dari Polri, ya, dari Kejaksaan diajak bersama-sama untuk membedah itu. Dan nanti terbuka ini loh. Ketika ULP ini sudah terbuka semua di lelangnya, di ULP kan lelangnya sudah terbuka semua. Ayo dilihat semua nanti. Lah masyarakat harus paham tadi ya, yang namanya DED-nya sehingga muncul di APBD contoh aja. Ini Pak Trio juga barusan aja kemarin si tanda tanya ya. Loh, di contoh MVC ya, kok penurunnya sekian? Ya, ternyata antara SBU dengan HPS ini sudah ada selisih. Belum lagi nanti ketika ditawarkan kepada kepada kontraktor. Karena kita lihat nanti yang paling satu ada secara psikologi benar enggak orang ini berani rendah, tapi jangan-jangan sampai nanti di tengah jalan dia bawa lari. Ya, dia sudah punya DP terus dia lari dan seterusnya. Inilah yang mungkin harus difahami bersama-sama lah. Ketika masyarakat sudah smart, sudah cerdas, malah senang temannya. Saya sampaikan pada OBD, jangan takut masyarakat cerdas. Semakin masyarakat cerdas mereka akan tahu, oh iya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mohon maaf, pernahkah kita itu ya dari teman-teman bagaimana perjuangan kami dengan Dewan mengegulkan Ramayana. 99% kemarin mau hilang itu. Yang setiap tahun kemarin dapat berapa? Hanya 6
Pak Trio ya, ada 60 juta itu. 60 juta saja. 60 Ya. juta, Pak. Juta. Sekarang saya semuanya basicnya adalah ini pakai appraiser. Appraiser sekarang lebih dari 2 miliar setiap tahun. Nah, ini yang disampaikan, terima kasih DPR fair tadi. Kalau memang punya prestasi ya disampaikan prestasi, kalau tidak harus dikritisi. Karena DPR adalah perwakilan dari masyarakat. Nah, terkait dengan beberapa hal masukan-masukan tadi, ya ini menjadi pencermatan kita semua, ya. Dan naudzubillah, sekali lagi naudzubillah, ya. Saya tidak pernah ya punya ya ini perhatian, dan ini adalah kita bisa saling ikhtisab ya. Karena apa yang saat ini, yang kemarin-kemarin terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pembelajaran bagi kita semua. Sehingga OPD itu ya dulu kan banyak-banyakan anggaran. Sekarang jarang itu ke Dewan itu minta tambahan. Ya. Karena apa? Karena sudah ngerti. Dia bekerja, kalau dia tidak bekerja dia kena rompi, kalau bekerja resiko. Ya. Sekali lagi inilah yang menjadi komitmen kami dengan Dewan untuk selalu terus-menerus, tentu ya tidak bisa seperti membalikkan tangan itu ya. Sudah rasa aman dari teman-teman ASN mulai bangunan yang lama, dengan sekarang saya harus detail mungkin mengerti yang namanya indeks ya, kinerja ya, sampai sedetail, sehingga bagi mereka ini terawasi, dan kami lakukan koordinasi dengan tim ini membagi bola ya. Bolanya tolong di Dewan, tolong ASN ya, OPD yang ini tolong berikan cubitan itu, nanti saya juga akan jadi kalau mekanisme ini terbangun dengan baik ya, keterbukaan kami dengan teman-teman di DPR, insya Allah ya ini saling mengawasi, karena DPR representasinya adalah masyarakat. Smart City yang akan kita bangun bersama-sama tadi tidak infrastruktur saja, tapi bagaimana masyarakat mampu literasi terkaitan dengan Smart City itu, yang nanti secara akumulatif akan membawa perubahan paradigma masyarakat, dia bertata negara yang baik. Saat ini mohon izin ini Pak Dewan, Pak Trio, bahwa planningnya sudah selesai ya, 96% sampai 100% nanti. Budgetingnya itu karena sistem yang ada di BKAD kemarin, dengan kami ngambil sistem yang baru ini ya, ini masih kami masukkan satu persatu. Karena ketika kita jebol total, maka WTP kita nanti terancam. Karena berbasis accrual yang kita punyai ya, ini vendornya tidak sama dengan yang diambil kemarin dari Banyuwangi itu. Jadi kami masih perlu penataan yang memang Smart City dulu kan gaungnya katanya Smart City. Saya lebih kejam lagi kepada OPD itu. Malang belum Smart City. Ya, Smart City Badriah saya kan gitu. Karena apa? Ini masyarakatnya belum kita bangun bagaimana memiliki kecerdasan. Ya, hanya orang-orang tertentu yang sekarang punya kecerdasan, tapi tidak dibangun oleh pemerintah Kota Malang. Nah, ini yang semangat ini yang kami kuatkan, dan mudah-mudahan kolaborasi kami saling mengingatkan dengan teman Dewan ya. Ini yang nanti insya Allah kita jauh dari insya Allah kejadian-kejadian yang kemarin itu mudah-mudahan menjadi ikhtisab ya, menjadi introspeksi kita semua, dan kita doakan ya yang namanya teman-teman juga masyarakat Malang juga mendorong untuk bagaimana Malang ke depan menjadi jauh lebih baik. Saya kira saya ini sudah ada giat ya. Kalau mohon izin kalau dicukupkan sekian. Terima kasih pada semuanya, pada Pak Trio, pada Mas Hatta, dan teman-teman MCW yang bergabung.
teman-teman Fakultas BEM, Fakultas Ekonomi yang mempunyai inisiatif ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kontribusi pikiran panjenengan, pengawasan amat sangat kami butuhkan demi bagaimana membangun good governance yang ada di Kota Malang. Ngapunten, makasih. Saya mohon diri, mohon undur. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari diskusi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak karena sudah menyampaikan jawaban yang sangat menarik ya. Selanjutnya, terima kasih kembali kepada semua pemateri. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan. Ya. Dikit aja bisa. Oh iya, silakan. Sebagai Silakan, penutup Kak. barangkali sekalian. Ya, saya coba persingkat satu soal tadi yang disampaikan oleh Pak Trijo ya. Benar bahwa ya pemerintah daerah itu ya komponennya dua, eksekutif dan legislatif gitu ya, dalam kerangka Undang-Undang 23. Tapi kan di Undang-Undang 23 itu tidak lantas menghapus atau menghilangkan fungsi DPR itu sendiri gitu ya. Artinya fungsi atau mekanisme checks and balance itu tetap berlaku meskipun definisi pemerintahan daerah itu coba menggabungkan di dalam kerangka Undang-Undang 23 itu coba menempatkan pemerintah daerah itu adalah DPRD dan eksekutif gitu ya. Nah, artinya bahwa dalam konteks atau dalam hal kita bicara mengenai keterbukaan informasi publik, mestinya upaya DPR untuk mendorong pemerintah agar pembangunan smart city dan seterusnya itu harus persiapkan terlebih dahulu bagaimana mekanisme atau sistem keterbukaan informasi publik di internal DPRD itu sendiri. Masing-masing mestinya ya, masing-masing dua institusi besar ini harus menyediakan dulu gitu ya, semua akses terhadap dokumen dan informasi publik itu menjadi prasyarat utama sebelum kita menyiapkan agenda lainnya atau program-program lainnya yang kemudian itu mendukung. Yang kedua, ini sekaligus menggantar pernyataan tadi oleh Pak Setiaji ya, barangkali nanti juga akan bisa disampaikan oleh Pak Trio gitu, bahwa mencerdaskan masyarakat itu bukan berarti kita bangun dulu infrastrukturnya gitu, tapi prasyarat kecerdasan masyarakat itu adalah bagaimana atau sejauh mana akses masyarakat terhadap informasi. Artinya infrastruktur sosial masyarakat itu harus dibangun terlebih dahulu, baru kemudian menyediakan infrastruktur fisiknya. Kenapa begitu? Masyarakat cerdas itu karena dia sering membaca berita, dia sering membaca dokumen, dia sering dilibatkan dalam diskursus mengenai dengan pembangunan, kebijakan, layanan, dan seterusnya. Gitu. Bukan dia dicerdaskan melalui penyediaan infrastruktur. Itu bangunan fisik aja disediakan dengan fasilitas yang begitu mewah dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak punya akses informasi terhadap bagaimana mengoperasikan gedung itu, dia nggak bisa. Gitu. Nah, jadi logikanya harus kebalik. Bahwa infrastruktur sosial manusianya itu harus disediakan dulu, diisi dulu. Baru lu bangun atau tidak pun, dia sudah cerdas. Nah, itu logikanya. Makanya pertanyaan menarik itu mestinya dijawab oleh yang pertanyaan dari Mas Janwan tadi itu mesti dijawab. Problem kita ini kan punya cita-cita ingin membangun satu proses atau satu iklim demokrasi ya. Tapi kita justru mempraktekkan aktivitas-aktivitas yang justru mereduksi atau bahkan mencederai demokrasi itu sendiri. Prasyaratnya adalah harus ada partisipasi. Dalam kerangka perumusan atau formulasi kebijakan, itu ada 5 aspek yang saling mewarnai. Yang tadi disampaikan oleh Bung Janwan juga, ada top down, ada bottom up, kemudian ada partisipasi, ya kan, teknokratis, dan juga politis. Nah, 5 aspek ini seringkali dipraktekkan secara berbenturan.
Makanya pertanyaan yang harus dijawab itu seberapa besar usulan warga melalui mekanisme musrembang itu diakomodir oleh pemerintah. Dan seberapa besar, ya kan, usulan-usulan warga atau masyarakat melalui reses itu diakomodir di dalam APBD atau dalam kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, ini sekaligus menjawab pernyataan atau usulan dari teman yang dari FEUB tadi gitu ya. Soal pasar belimbing itu sederhana kok kalau misalkan kita berkiblat pada kerangka demokrasi. Ya sudah, kalau persoalannya adalah di soal HPS, bagaimana kemudian memulai itu dengan melibatkan pedagang-pedagang itu. Mereka dilibatkan lebih sering di dalam konteks mengambil keputusan, maka itu cukup membantu pemerintah di dalam merumuskan poin-poin regulasi yang mengatur tentang kehidupan mereka. Kalau semua itu diatur atau ditentukan dari dalam gedung mewah itu, ya orang yang beraktivitas di pasar belimbing itu nggak tahu apa yang kita bicarakan. Apakah semua pembicaraan itu berkaitan dengan kepentingan hidup mereka atau tidak gitu. Nah, problem-problem ini juga punya implikasi kenapa kemudian semakin hari atau semakin ke depan itu kita menemukan ada banyak masyarakat yang semakin resisten dengan pemerintah. Ya karena bahkan trust-nya akan semakin meningkat. Kepercayaan trust publik itu akan semakin hilang kepada atau semakin mengurang kepada pemerintah dan DPR. Poin yang ingin saya bilang adalah problem transparansi itu kita tidak bisa hanya sekedar menyebut Undang-Undang 28 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara umum, tapi kita harus baca, menelaah pasal-pasal sehingga kita menemukan dokumen yang tadi ditanyakan oleh Pak Farudin itu, Mas Farudin itu, jangan kemudian diberikan dalih bahwa berkaitan dengan hal-hal teknis. Kalau DPA dan RKA-nya itu sudah dipublis, lalu bagaimana ketika keputusan-keputusan berkaitan dengan penentuan harga dan seterusnya. Nah itu kewajiban pemerintah. Bagaimana kemudian dokumen itu dipublis dulu, publik tahu, oh ini perencanaan awalnya begini. Ketika ada perubahan disampaikan lagi. Makanya di undang-undang itu diatur mekanisme pengolahan keterbukaan informasi publik itu kan ada 3 tahap atau ada 3 varian kan. Ada yang serta-merta, berkala gitu, dan kemudian dikecualikan atau apa? Ya gitu. Nah, maksud saya adalah kita tidak bisa menggunakan dalih-dalih teknis itu untuk mereduksi spirit daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Ya kalau itu yang dipakai, sederhana kok, sebagai penguasa itu sederhana, gitu kan. Rakyat tahu apa sih, gitu kan. Kira-kira sederhananya begitu. Tapi kan kita tidak menginginkan hal itu yang terjadi. Yang kita inginkan adalah bagaimana dokumen dan informasi yang sifatnya publik itu harus disampaikan pada publik, dikelola, ya kan, disediakan dan didistribusikan secara merata. Itu satu. Yang kedua, soal informasi publik itu hak. Artinya kalau dilanggar, pemerintah sendiri melanggar hak asasi manusia. Gitu. Nah, sehingga kalau soal-soal begitu saja kita masih berdebat setiap tahunnya soal keterbukaan informasi publik, maka upaya-upaya kita untuk menjawab problem itu pun keliru jadinya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Ya, jangan mengira bahwa smart city itu terpisah dari semangat keterbukaan informasi publik. Lah, pertanyaan itu muncul karena ada keterkaitan gitu. Maksudnya adalah yang tadi saya sebutkan di awal. Orang itu semakin cerdas karena dia sering baca berita, baca informasi. Gitu. Begitupun misalkan teman-teman mahasiswa, semakin banyak dia baca buku, dia semakin cerdas. Ya kan? Tanpa dibangunkan perpustakaan di dekat kosannya pun, kalau dia sering baca buku, ya dia cerdas. Nah, logikanya itu yang dipakai mestinya.
Sehingga untuk apa kita memimpikan satu bangunan yang kita sebut sebagai smart city, sementara prasyarat-prasyarat awal itu belum kita sediakan. Saya khawatir ketika smart city itu jadi, ya kan, yang mengoperasikan itu adalah hanya sekedar birokrat, DPRD, dan seterusnya. Nah, sebagai penutup adalah begini, tadi Pak Wali menyampaikan bahwa ya eksekutif dan DPRD itu saling terbuka. Nah, pertanyaannya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, yang disebut publik itu siapa? Mohon maaf Kak, memotong sebentar karena mengingat waktunya sudah menuju jam 11 malam, mungkin bisa lebih diringkas saja. Terima kasih. Penutup, begini harapan kita adalah DPRD dan eksekutif boleh membangun koordinasi itu berkaitan dengan kerja-kerja, tetapi tidak boleh terlalu romantis, gitu ya. Kalau terlalu dekat, lupa tentang mekanisme check and balance itu. Saling kontrolnya lepas. Kita perlu merefleksi lebih jauh tentang korupsi 2018 kemarin. Gitu kan? Terlalu romantis kok. Nah, itu sih penekanan saya. Terima kasih, Mbak, dan juga kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih kembali. Saya ucapkan kepada pemateri yang luar biasa dan teman-teman yang berkenan hadir pada rapat DPR kali ini. Saya akan menyimpulkan bahwa seperti yang kita sudah ketahui bahwa RPJMD yang dikonsepkan di awal masa kepemimpinan Pak Sutiaji Edy sudah genap 2 tahun berjalan. Sebagaimana yang dikonsepkan dalam RPJMD, target-target yang ditetapkan memang sudah banyak yang tercapai, seperti yang tadi Pak Wali Kota sampaikan. Namun hal itu dinilai masih belum cukup, mengingat saat ini masih banyak catatan-catatan atau bahan evaluasi bagi pemerintah kota. Seperti yang dilihat dalam kacamata legislatif, saat ini di Kota Malang masih banyak permasalahan hukum dan permasalahan ini belum bisa terselesaikan. Lalu ada PMTSP yang dijadikan satu pintu sehingga masyarakat mengeluhkan proses yang panjang. Di samping itu, seperti yang dikatakan oleh Mas Atta sebagai perwakilan Malang Corruption Watch, yang menjelaskan dalam perspektif yang berbeda bahwa apa-apa saja pencapaian yang disebut itu tidaklah maksimal. Pemerintah sekarang tidak mengetahui seperti apa kemampuan realnya sehingga asal memasang target. Juga pada aspek pendidikan, indeks pendidikan yang tinggi bukan berarti baik karena realitasnya urusan dana bos saja itu belum tentu terlaksana dengan baik. Bahkan potensi real di Kota Malang itu malah timpang. Ada tidaknya lompatan dalam upaya untuk menyerap PAD dalam perencanaan 2 tahun belakangan ini belum terlalu terlihat perubahannya. Begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penyampaian materi oleh ketiga narasumber. Kami sebagian kecil masyarakat Kota Malang memberikan apresiasi yang begitu besar bagi pemerintah Kota Malang atas pencapaian-pencapaian yang sudah didapat demi kemajuan Kota Malang. Semoga diskusi yang diselenggarakan BEM FEBUB ini dapat menjadi ladang penyampaian aspirasi atau apa saja yang menjadi catatan-catatan bagi pemerintah dari 2 tahun ke belakang. Dan juga harapannya kita semua, baik pemerintah kota, DPRD, MCW, mahasiswa, dan elemen lainnya, dapat bersinergis dan terintegrasi dengan baik dalam pembangunan Kota Malang agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya, bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung, dapat mengakses press release rapat DPR melalui media sosial BEM FEBUB yang akan dirilis ke depannya. Dan untuk teman-teman yang telah bergabung, diharapkan dapat mengisi evaluasi rapat DPR malam hari ini melalui link yang tersedia di kolom chat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Karena tadi acara telah dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa pada rapat DPR selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.